Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. وإلى جميع مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى جميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan umur kepada kita. Lebih dari itu, umur kita Allah membimbingnya untuk diisi dengan ibadah-ibadah, di mana Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan sungguh jamaah sekalian bahwa Allah mengenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya ketika dia mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, maka di balik ibadah itu Allah menyediakan kasih sayangnya. Di balik ibadah itu Allah mencurahkan kasih sayangnya. Itu yang harus kita yakini dulu. Yang Maha Pengasih dan Penyayang menciptakan hidup ini bukan lain dan tidak hanyalah untuk beribadah. Nah, ini keyakinan ini jamaah sekalian yang akan mengantarkan kita kepada merasakan manisnya iman. Karena telah meyakini bahwa di semua atau di balik semua ibadah itu terdapat kasih sayang Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa menyayangi, yang paling bisa membuat hati senang, yang paling bisa membuat hati tentram, hati damai, yang paling bisa memberikan keberuntungan-keberuntungan. Maka ibadah itu berbanding lurus dengan ketenangan, ketenteraman, damaian, keberuntungan, kenikmatan. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah ketika kita masih diberi umur dan umur kita diisi dengan ibadah-ibadah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membimbing kami untuk melaksanakan ibadah yang terbaik.
sholat subuh secara berjamaah. Ibadah terbaik adalah sholat. Sholat terbaik adalah sholat subuh. Sholat subuh yang terbaik adalah sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah yang terbaik adalah dilanjutkan zikir atau tadabbur, tafakkur sampai waktu syuruk. Setelah itu ditutup dengan sholat subuh. Rasulullah mengatakan tamaman, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ini yang perlu kita syukuri. La in syakartum lazidanakum. Allah akan terus menambahkan kenikmatan kepada kita ketika kita mengetahui tentang ini. Bersyukur berdasarkan ilmu. Tidak hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, senang-senang, tidak, tetapi karena ada ilmunya. Oh iya, ibadah terbaik itu sholat. Sholat terbaik, sholat subuh. Sholat subuh terbaik, sholat berjamaah. Sholat subuh terbaik berjamaah adalah dilanjutkan sampai waktu syuruk. Ditutup dengan sholat syuruk, maka tamaman, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Inilah ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah dijadikan oleh Allah yaitu makhluk pilihan untuk mengajarkan kita, membimbing kita sebagai guide untuk kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Di dalam diri beliau terdapat uswatun hasanah. Contoh yang baik, teladan yang baik, ibadah yang terbaik. Maka sungguh jamaah sekalian, manusia yang paling bahagia, yang paling tenang, yang paling tentram, yang paling beruntung adalah Rasulullah SAW. Menyusul orang-orang yang mengikuti beliau. Nah ini kita duduk-duduk di sini sekarang ini adalah dalam rangka fattabi'uni, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa yang ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka hendaknya mengikuti beliau Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang paling mencintai Allah dan paling dicintai oleh Allah. Maka setiap majelis, setiap pertemuan, kita ingatkan selalu membaca sholawat kepada beliau agar dimampukan oleh Allah untuk mengikuti langkah-langkah beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mencoba mengambil tema kunci keberuntungan, kunci ketentraman, kunci kesenangan. Nah, kita ingat waktu kecil dulu kita suka nyanyi. Ya, jadi waktu kecil dulu kita suka nyanyi, diajari sama guru-guru kita. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, la. Ya. Nah, ini sebenarnya satu doktrin positif agar kita bisa senang di mana-mana. Senang di dunia, senang di akhirat. Senang di waktu pagi, senang di waktu petang. Senang dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Jadi dimanapun kita berada, kita senang. Kapanpun kita ada, kita senang. Itu sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita manusia di dunia ini. Dengan kasih sayangnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum.
Surah Al-Baqarah. Dimulai dari ayat 21 dan seterusnya. Wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumullah. Hai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah yang Dia telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, yang Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ada hujan, yang dengan hujan itu menumbuhkan berbagai macam rerumputan, berbagai macam tanaman hias, tumbuh-tumbuhan. Sehingga dengan itu kita bisa menikmati hidup ini, bisa senang. Ya, makan sate, makan steak, ya. Makan sop apa itu, iga sapi, panggang iga, minum susu kedelai, susu kambing, susu ibu, ya. Susu istri, ya. Kalau itu bukan diminum ya, buat mainan doang. Oh, dalamnya buat anaknya ya. Nah, itu kan bagian yang menyenangkan ya, sampai ada orang yang nikahnya telat ya, umur 30-an baru nikah, nyesel kok nggak dari dulu. Oh ternyata ini yang paling enak ya, mainan kalengnya ya, bukan susunya tapi kalengnya ya. Ya nanti ya, kalau expired masih ada lagi yang menyenangkan dari sisi warahmahnya, karena ada mawadah warahmah. Ya. Mawadahnya sudah berkurang karena sudah pada keriput. Ya. Tapi masih ada rahmah. Ya. Rahmah nggak kalah dengan mawadah. Nah jadi kalau sekalian, Allah menyuruh kita untuk beribadah agar kita bisa menikmati hidup. Karena kenikmatan itu adanya di dalam ibadah itu. Kenikmatan yang hakiki adanya di dalam ibadah itu. Ada di dalam maksiat ibadah apa? Nikmat. Tapi kenikmatannya semu. Gara-gara ahli peminum, mabuk-mabukan, memajang dengan senangnya botol-botol minumannya di depan rumahnya, terlihat oleh orang-orang komplek, anak-anak melihat, orang tua melihat. Ditegur sama orang yang mengerti, kalau minum-minuman keras jangan di dalam komplek. Takut nanti anak-anak pada ngikutin, karena itu contoh gak baik. Marah, kemudian yang negur dibunuh. Akhirnya sekarang jadi tersangka. Siapa itu? Nah, Limbat. Ya, si rambut gimbal. Ya. Maksiat, seneng-seneng dengan minum-minuman keras. Yang negur masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar, dibunuh, mati syahid. Di sana telah disediakan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Istrinya kalau mengerti itu mati syahid, senang. Walaupun wafat istrinya, senang. Kenapa? Suami saya mati syahid. Ketika bersyukur dengan syahidnya suami, bukan matinya ya, syahidnya. Istri kok senang suaminya mati, bukan. Senang dengan syahidnya, kata-kata syahidnya, suaminya. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Bisa jadi lebih ganteng, lebih soleh, lebih kaya, lebih hebat. Allah akan ganti dengan lebih baik, dengan bersyukur syahidnya. Walaupun meninggal suaminya, nggak ada yang membuat dia sedih berpanjangan. Manusiawi kalau awalnya sedih. Kehilangan mobil, nabung 10 tahun baru bisa beli mobil, baru dipakai sehari hilang. Padahal belinya cash, nggak asuransi. Aduh,
Kalau kredit kan asuransi. Oh, ini cash sudah nabung 10 tahun. Beli cash, baru pakai sharing, hilang. Sedih awalnya. Tapi setelah tahu semua peristiwa yang terjadi atas izin Allah, dan ketika dikembalikan kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Baca kalimat istirja, berdoa kepada Allah, ya Allah, persaksikan kepada aku janji-janjimu yang benar itu. Besoknya dapat hadiah mobil listrik nilainya 1,5 M. Padahal tadi cuma beli mobil harganya 300-an juta. Setelah hilang, kembalikan kepada Allah, berdoa minta dipersaksikan janji-janji yang benar. Besoknya mendapatkan hadiah 1,5 M mobil listrik baru lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi sama sekali, apa kuncinya bagaimana agar kita hidup senang, hidup tentram, hidup selalu beruntung? Ada 3 kuncinya yang kalau kita amalkan insya Allah kita pun akan mendapatkannya. Tadi saya baca di rakaat pertama ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan buahnya di dunia dan di akhirat. Di dunia ya hiburannya saja, bonusnya. Tapi nanti buah yang sesungguhnya di akhirat. Di dunia cuma bonus-bonus. Begitu juga ketika seseorang berbuat keburukan, di dunia pun akan Allah hukum, walaupun dia seorang nabi. Apalagi seorang ahli maksiat, tetap dihukum di dunia. Tapi itu hanya sebagai peringatan. Ya, peringatan agar la'allahum yarji'un. Ya, surat As-Sajdah ayat berapa itu? 21 dan seterusnya. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Tidak ada seorang pun yang berbuat keburukan di dunia kecuali Allah beri peringatan dia dengan keburukan itu sebagian kecil, supaya dia nggak kena yang besarnya, agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melanggar, dihukum sama Allah, diturunkan dari surga ke dunia, dipisahkan beliau dengan istrinya. Kemudian beliau bertobat, supaya bertobat. Nabi Yunus alaihissalam ketika marah meninggalkan umatnya, meninggalkan dakwah, dan dengan marah langsung diceburin ke laut, dimakan sama ikan paus seperti ini. Supaya beliau bertobat, menyadari bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah la'allahum yarji'un, agar kembali. Begitu juga kita, apapun yang kita lakukan keburukan kita, Allah akan timpakan kepada kita hukumannya, adabnya yang kecil itu, supaya kita bertobat. Ada penyakit, ada kesulitan-kesulitan hidup, ada macam-macam yang membuat kita susah. Ingatlah bahwa itu adalah peringatan-peringatan Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar kita segera bertobat kepada Allah. Jangan terus-terusan terbawa arus kemaksiatan, supaya kita tidak kena adab yang besar. Itulah di situ ada kasih sayang Allah. Ada orang bertanya kepada Ustaz, itu Los Angeles itu adab atau apa? Udah jelas ayatnya mengatakan adab kok. Jangankan Los Angeles yang paling besar menyumbang Israel, ya, itu dari negara bagian-bagian itu di sana, wilayah-wilayah Amerika. Yang paling besar menyumbang Israel membunuh orang Gaza itu Los Angeles, California. Makanya itu yang dibakar oleh Allah. Ya, jadi sudah jelas itu ada di adna, namanya istilahnya, siksaan kecil. Ya, jadi semua perbuatan buruk kita Allah akan berikan siksaan kecil, enggak besar, kecil saja, supaya kita segera kembali. Ya, jadi semua perbuatan buruk kita akan Allah hukum di dunia, tapi sebagian kecilnya saja.
Jadi kalau hukuman misalnya seumur hidup, maka Allah cuma kasih 1 hari dia dihukum. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah. Jadi udah pasti itu adalah merupakan peringatan atau hukuman kecil dari dosa-dosa yang dilakukan. Jangankan orang yang maksiatnya begitu besar begitu, LGBT kan, di sana kan LGBT juga luar biasa. Apalagi 2 hari sebelum kebakaran mengolok-olok Tuhan, ini adalah wilayah atau negeri tanpa Tuhan, negeri yang tidak mengenal Tuhan, begitu kan sebelum kebakaran. Ini merupakan negeri atau wilayah tanpa Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Nah, dikasih peringatan hukuman. Supaya apa? Supaya mereka bertobat kembali. Nah, maka jemaah sekalian di sini, kalau kita ingin senang hidupnya, maka kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau ingin senang ya kita harus menyenangkan. Nah, kalau kita ingin tentram ya kita harus mententramkan. Kalau kita ingin damai hidupnya, kita harus mendamaikan. Maka barang siapa yang ingin nyanyiannya terrealisasi, susah ngomongnya. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di dunia tenang, di kubur tenang. Sekarang senang, besok senang, pagi senang, petang senang. Maka rumusnya senangkan. Kita harus menyenangkan, maka kita akan dapat kesenangan. Maka hari ini kita kasih rumus, ada 3 rumus. Yang pertama adalah senangkan Allah. Kalau kita ingin senang, senangkan Allah. Di dalam surah Al-Baqarah, yaitu di ayat yang ke-112, Allah menyatakan, "Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Pasti menimpa kalian dimanapun kalian berada, kesulitan, kehinaan, macam-macam hal yang tidak menyenangkan akan menimpa kita dimanapun kita berada, mau dunia dan akhirat. Kesengsaraan. Illa bihabli minallah, kecuali dengan merajut hubungan baik dengan Allah. Wahabli minanas, dan merajut hubungan baik dengan manusia. Jadi kita, kunci yang pertama adalah hablu minallah, merajut hubungan baik dengan Allah. Kita akan bisa merajut hubungan baik dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita menyenangkan mereka, yang menyenangkan kucing, menyenangkan kangkung, menyenangkan tanaman hias, menyenangkan orang tua kita, menyenangkan dan seterusnya. Baru kita terjalin hubungan baik. Hubungan baik karena kita menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, enggak, hubungannya pasti rusak. Hubungan baik kepada Allah dengan Allah akan terajut kalau kita menyenangkan Allah. Allah punya rahmat, kasih sayang yang akan dilimpahkan. Allah juga punya murka, ghadab. Allah punya murka yang akan ditimpakan kepada manusia kalau Allah marah. Allah punya rahmat akan ditimpakan kepada manusia ketika Allah murka. Bagaimana kita terhindar dari murkanya Allah? Bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah? Maka senangkan Allah, supaya kita ketemu Allah, kita senang, dia senang. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah senang pada mereka dan kita senang kepada Allah. Dan sama sekalian, ini bedanya Allah dengan manusia. Allah adalah
yang paling senang kalau dimintai. Ya, jadi kalau kita ingin menyenangkan Allah, banyak-banyak minta. Sering-sering minta. Sungguh-sungguh minta. Perpanjang minta. Jadi anak ya, ingin menyenangkan manusia, kita harus sering-sering memberi. Kalau sering-sering minta pada manusia gimana? Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Sebel garam minta garamnya dong. Lagi kita ingin punya tanaman hias, dia potnya banyak, tanaman hias, aku minta dong 1. Besok lagi, air saya habis, minta airnya dong, minta aquanya dong. Gimana kalau kita begitu kalau sama manusia? Sering-sering minta, banyak-banyak minta. Sebel lama-lama, modal lah gitu. Kerjaan kok minta. Coba kalau ada pengemis datang ke rumah kita, pengemis itu saja. 1 hari 10 kali dia datang. Lu tadi kan udah dikasih, masih kurang, minta lagi. Ditendang kan dia. Tadi baru dikasih, minta lagi, datang lagi, tendang lagi. Jadi cara menyenangkan Allah adalah dengan cara berbanyak minta, sering-sering minta. Dan sebenarnya manusia itu paling senang minta. Dan kalau mintanya dikasih, senang. Pengemis itu kalau datang kepada kita, biasanya orang lain ngasih 1.000, kita ngasih 10.000. Datang lagi besok. Saya senang ke sana, kenapa? Dia senang ngasihnya banyak-banyak. Agak sering datang gitu. Di sinilah jemaah sekalian, kita akan senang ketika kita sudah menjadi pengemis di hadapan Allah. Karena kalau orang ngemis di hadapan Allah dengan cara yang benar, pasti dikasih dan ngasihnya bagus. Itu yang disebut radhiyallahu anhum. Allah senang pada mereka. Kenapa? Mereka itu suka minta. Sementara Allah paling senang untuk dimintai. Wa radu anhu, dan mereka pun senang kepada Allah. Kenapa? Kalau minta kepada Allah dikasih. Dikasih khabar, dikasih informasi, dikasih tahu. Nah, cuman di sini persoalannya seringkali kita mintanya nggak memenuhi syarat. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau minta kepada Allah pasti dikasih, tapi harus memenuhi syarat. Nah, nanti syaratnya mungkin nggak kita bahas hari ini secara panjang lebar, tapi ada sebagian yang kita bahas hari ini. Syarat-syarat umum ada di dalam surah Al-Baqarah, berapa ayat 186 ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Manusia, wahai Rasul, wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu mengenai aku, katakan aku ini dekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada orang yang rajin minta ketika dia minta. Jadi Allah itu dekat. Dekatnya pada siapa? Orang yang rajin minta. Idadaan. Enggak dekat kepada semua orang, tidak. Dia dekatnya kepada orang yang rajin minta. Ketika dia minta dengan sungguh-sungguh. Minta dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Apa itu minta dengan cara yang baik? Falyastajibu li wa liyu'minu bi. Kamu ikuti arahanku dan kamu harus yakin padaku bahwa aku adalah yang paling bisa menyayangi. Aku yang menjamin rizkimu. Aku yang mencukupimu. Aku yang melindungimu. Kamu harus yakin itu. Jadi ada 2 syarat. Syarat yang pertama, kita harus mengikuti arahan Allah. Yang kedua, harus yakin bahwa Allah adalah satu-satunya. La ilaha illallah. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa mengkayakan kita, yang bisa dan seterusnya mencukupi kita. Harus yakin itu. Allah paling senang diminta. Dan waktu yang paling Allah senang hambanya minta adalah ketika dia sholat.
Bukan berarti nggak boleh berdoa di luar sholat. Jadi mintalah, ya, sungguh-sungguhlah dalam meminta, perbanyaklah meminta, panjangkanlah. Waktu yang paling Allah senang hamba meminta adalah ketika sholat. Makanya Nabi Zakaria, beliau mendapatkan kabar atau informasi mengenai akan mendapatkan anak. Beliau telah tua renta dan istrinya mandul. Tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada beliau. Kapan? Ketika beliau sedang berdiri sholat. Itu dalam sholat Imran. Lagi berdiri sholat, Allah ngasih informasi Zakaria, kamu nanti bisa punya anak. Berdiri lagi sholat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang beriman, minta kamu padaku, minta pertolongan kamu padaku. Mintalah kalian padaku, minta pertolongan padaku. Dengan apa mintanya? Dengan sabar. Sabar itu kalau minta sekali, dua kali belum dikasih, terus-terusan minta. Jangan berhenti sebelum dikasih. Itu namanya sabar. Kalau minta padaku, kamu harus sabar. Karena Allah seringkali ingin melihat hambanya menangis, ingin melihat hambanya khusyuk, ingin melihat hambanya sering, banyak, berkali-kali bolak-balik minta. Setelah Allah puas, Allah ridho, Allah kasih. Ada juga yang minta langsung dikasih. Itu biasanya dajjal. Minta langsung dikasih. Karena Allah nggak ingin dengar suaranya, udah dikasih, pergi. Ya. Jadi ada waktunya kita minta itu nanti, nggak sehari 2 hari. Nabi Ayub alaihissalam minta sembuh, 18 tahun baru dikasih sembuh. Makanya sabar. Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiyatika wa sabran ala baliyatika. Ya Allah, berilah aku kesabaran di dalam menghadapi ujianmu. Minta kesabaran. Diuji sakit, sabar. Ya, diam-diam itu saya punya penyakit yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Tapi orang nggak tahu kalau saya sakit. Kenapa? Karena aktivitasnya biasa. Sholat berjamaah, naik motor, pergi dakwah sana sini. Tapi sebenarnya saya dalam kondisi sakit. Tapi orang nggak tahu. Karena kelihatannya sehat. Tetapi Allah kasih kesabaran, Allah kasih kekuatan sehingga sakitnya tidak mengganggu. Jadi ada jawaban Allah, enggak, kamu nggak bisa sembuhkan dulu, supaya kamu lebih dekat padaku. Tapi nggak usah khawatir, aktivitasmu nggak akan terganggu. Walaupun kita minta, Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiyatika. Ya Allah, percepatlah kepulihan, ya, pulih ekonominya, pulih kesehatannya, pulih apanya, percepatlah kepulihan. Jadi kita minta tetap dipercepat di dalam bimbingan Rasulullah. Jadi kita nggak boleh minta, ya Allah lamakanlah sakitku, nggak boleh, lamakanlah miskinku, nggak boleh. Jadi mintanya tetap dipercepat. Tetapi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri, kamu tetap harus sabar. Karena aku punya waktu-waktu yang tepat untuk memberikannya. Bisolat dan sholat. Mintanya dengan sholat, menunggu sabar. Jadi permintaan yang terbaik adalah ketika sholat. Dan ketika sholat, waktu yang terbaik untuk meminta adalah ketika sujud. Apa kata Rasulullah? Memberikan kabar, memberikan informasi bahwa adapun ketika kamu ruku, kata Rasulullah, maka agungkanlah Allah,
agungkanlah Rabbmu. Maka kita konsentrasi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Namun kata Rasulullah, adapun ketika kalian sujud, maka sungguh-sungguhlah kamu meminta kepada Allah. Khusyuklah kamu meminta kepada Allah. Perpanjanglah, perbanyaklah kamu minta kepada Allah, supaya kamu layak untuk dikabul. Oh, berarti supaya kita layak dikabul, ketika sujud minta dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kemudian berdasarkan hadis ini, saya kemudian menyusun thariqah atau kurikulum meminta kepada Allah di kala sujud. Saya kumpulkan dari berbagai macam sumber hadis. Saya ambil 5, walaupun nanti bisa jadi tambah. 5 doa yang ini Rasulullah ajarkan. 4 doa dibaca ketika sujud. Karena sholat sunnah itu berapa rakaat? 2. Kalau 2 rakaat berarti berapa sujud? 4. Sholat dalam hadis dikatakan sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Karena memperpanjang sujud itu sunnahnya ketika sholat sunnah. Ketika sholat berjamaah jangan. Takutnya di situ ada sales yang buru-buru. Takutnya ada orang tua. Oh, kita sholat subuh sujudnya misalnya 1 jam. Salesnya, saya mau ngejar target ini, mau berangkat. Yang mau berangkat kerja pagi-pagi subuh misalnya, waduh saya ini mau ngejar kereta, ini ketinggalan kereta nanti. Iya kan? Maka kalau sholat berjamaah jangan lama-lama, standar saja. Berarti perbanyaknya di mana? Sholat sunnah. Mau sujud 2 jam sudah nggak ada yang mempengaruhi kalau kita punya waktu. Itu dari tadi saya ke masjid dia masih sujud. Saya sudah selesai masih sujud. Saya cuci, saya lihat tadi masih sujud. Ngapain itu mati apa? Lo ternyata lagi minta sungguh-sungguh, banyak mintanya macam-macam. Termasuk minta tambah istri. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan kencang-kencang mintanya. Takut kedengeran tetangga. Tetangganya marah-marah. Ceraikan aku dulu, baru kamu nambah. Loh, kalau masih kuat, apa salahnya? Kalau bisa adil, apa salahnya? Apa tandanya Allah ngasih kita nambah istri? Istri yang pertama itu, karena Allah balik istrinya, hatinya jadi ridho. Kalau nggak ridho berarti Allah nggak ngasih, nggak usah nambah. Itu kuncinya. Loh, istrinya nggak ridho nggak usah, nanti malah jadi kacau balau rumah tangga kita. Nah, kalau istri yang nawarin, Mas, mau nikah lagi enggak? Bener nih, mau nawarin bener. Nanti saya cariin, bener, cariin. Nah ini berarti Allah ngasih itu. Kalau nggak gitu jangan berani-berani. Nanti berantem dia dari sama istri yang pertama. Bahaya. Ya, berarti Allah nggak ngasih, nggak perlu. Kalau Allah nggak ngasih nggak usah dipaksain, bahaya. Ya, jadi saya sebut 4 sehat, 5 sempurna. 4 dibaca di waktu sujud, 1 dibaca ketika sudah selesai sholat. Boleh setelah salam, boleh setelah zikir dan baru berdoa. Senangkan Allah, banyak-banyak minta. Dan minta yang paling bagus di waktu sujud. Nanti saya share nanti. Permintaan yang pertama adalah Allahumma gfir. Saya jamakkan ya. Kalau hadisnya nggak jamak, tapi saya jamakkan. Allahumma gfir dunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Apa? Saya ulang ya. Allahumma gfir dunubana. Bareng-bareng. Wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Jemaah sekalian, yang membuat manusia ruwet hidupnya, nggak senang, nggak tentram, nggak tenang adalah dosa-dosanya. Kenapa manusia ruwet? Banyak dosanya, udah jelas. Kalau hidup kita ruwet, berarti banyak dosanya, udah pasti.
Kenapa? Setiap dosa tadi Allah ambil hukum di dunia sebagian kecilnya. Setiap dosa. Oh berarti supaya nggak banyak hukuman, nah, kita minta diampuni dosanya. Ketika sujud mintanya, Allahumma ighfir dzunubana. Sebenarnya hadisnya Allahumma ighfir dzambahu. Kalau dipersendirikan Allahumma ighfir dzambi. Tapi kita ingin juga dosa istri saya, istri kita, dosa anak saya, dosa anak kita, dosa orang tua kita, dosa mertua kita diampuni. Kita campurkan saja. Allahumma ighfir dzunubana. Mintanya ketika sujud. Setelah subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la. Allahumma ighfir dzunubana. Ya Allah ampuni dosa. Karena dosa inilah yang membuat hatiku ruwet, membuat hatiku galau, membuat hidupku nggak tenang, membuat hidupku rugi. Maka yang pertama diminta, ampuni aku ya Allah. Wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Ya Allah, bersihkan hatiku dan jagalah kemaluanku. Jamaah sekalian, dua lubang yang paling banyak menyeret manusia ke neraka. Dua lubang. Kalau kita bisa menjaga dua lubang ini, kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, maka selamatlah kita. Lubang yang pertama adalah lisan. Lubang yang kedua adalah kemaluan. Maka kita minta kepada Allah, wa tahhir qulubana, ya Allah, bersihkan hatiku. Kenapa? Kalau hatinya bersih, yang keluar ke lisan adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau dari lisan kita keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang kejam, kata-kata yang tidak bermanfaat, itu menandakan hatinya kotor. Makanya kalau lagi marah hendaknya diem. Sebab kalau orang lagi marah ngomong, pasti yang diucapkan itu kata-kata yang menyakitkan. Benar nggak? Benar. Bersihkan dulu hatinya, baru kita ngomong. Nanti yang keluar adalah sesuatu yang bagus-bagus, mutiara-mutiara, hikmah. Maka ya Allah, bersihkan hatiku. Lisan akan terjaga. Nah, selamat dari lisan yang menyeret kita ke neraka. Ya Allah, jagalah kemaluanku. Rumah tangga berantakan gara-gara si Alif itu. Ya kan, si Alif kan bentuknya kayak huruf Alif kan. Ustaz, sebenarnya iman saya itu kuat. Saya udah ngaji kemana-mana. Cuman Alifnya ini loh Ustaz yang gak kuat. Terjadi persinahan, terjadi perselingkuhan, mata jelalatan, hati gak karuan. Ya, mata jelalatan, hati gak karuan. Gara-gara Alifnya demo. Pagi siang demo dia. Nah itu sama sekali. Tidak ada yang bisa menjaga hati karena hati milik Allah. Dan tidak ada yang bisa menjaga kemaluan karena kemaluan milik Allah. Kecuali pemiliknya itu sendiri. Kita nggak bisa menjaga kemaluan kita. Pasti mata kita akan jelalatan itu kalau kemaluannya nggak dijaga sama Allah. Betapa beratnya menundukkan pandangan. Tetapi kalau kemaluan dijaga sama Allah, nah, terasa, oh iya sekarang ringan ya, menundukkan pandangan. Kalau dulu kalau melihat cewek cantik itu plototin. Kalau sekarang nanti di surga lebih cantik dari dia. Nggak lama hidup di dunia. Nggak ada orang yang mampu menjaga kemaluan kecuali Allah jaga kemaluan itu. Maka nggak bisa seorang menjaga hati dan menjaga kemaluan kecuali Allah beri. Allah nggak memberi kalau nggak minta. Untuk ini kamu minta baru aku kasih, kalau nggak minta ya nggak usah kasih. Nah ini makanya minta sama Allah. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Sujud yang pertama. Ya, ntar saya lihat beliau ini bisa disebar. Kemudian sujud yang kedua adalah Allahumma inna
nas'aluka, apa artinya? Ya Allah, saya mohon kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantar seseorang kepada keyakinan kepada Allah. Nah, ini yang akan mengatakan doa-doa kita terijabah, karena syaratnya doa tadi yakin pada Allah. Dan yakin juga kalau Allah nggak ngasih kita nggak dapat. Nah, ilmu yang manfaat akan mengantarkan hati kita yakin pada Allah. Yang kedua, nah tadi betul itu, warizqan thayyiban. Ya Allah, aku mohon padamu rizki yang bagus. Jadi thayyiban itu artinya bagus. Bagus itu maksudnya halal cukup. Halal nggak cukup, nggak bagus. Rezekinya halal tapi nggak cukup. Punya utang nggak bisa bayar, anak nggak bisa ngongkosin, biayain, masuk rumah sakit, nggak ada duit buat bayar. Ada duit tapi nggak cukup. Itu bukan thayyiban namanya. Atau cukup tapi nggak halal. Duitnya banyak, korupsi, nipu orang, bohongin orang, malak. Oh, itu banyak duitnya tapi nggak halal. Oh, berarti nggak thayyiban. Maka kita minta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kenapa kita minta supaya amal diterima? Karena banyak orang sholat tapi celaka. Lu sholat kok celaka ya? Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Oh, kalau gitu kalau sholat celaka dengan nggak sholat tambah celaka kamu. Ya, sholat celaka, kalau itu gak usah sholat, tambah celaka kalau gak sholat. Terus bagaimana? Ya, kamu sholat tapi yang gak celaka, gitu bahasanya. Jadi mendingan sholat dan gak celaka daripada sholat celaka, mendingan gak sholat. Enggak sholat kamu tambah celaka. Terus bagaimana yang bagus? Ya sholat dan sama, gak celaka. Bagaimana caranya? Minta sama Allah, wa amalan mutaqabbalan. Sebentar lagi puasa, kamin sho'imin laisa lahu min syai'in dan jubul qamus. Betapa banyak orang yang sholat betapa banyak orang yang puasa tetapi nggak dapat apapun kecuali cuma lapar dan dahaga. Kenapa lapar? Nggak makan. Kenapa haus? Nggak minum ya haus. Orang puasa kan nggak makan nggak minum. Ya lapar dan haus tapi nggak dapat apa-apa. Minta sama Allah, wa amalan mutaqabbalan. Yang ketiga, sujud yang ketiga. Tadi kan sudah sujud yang kedua ya. Sujud yang ketiga, Allahumma aksir malana. Ya Allah, perbanyak duitku. Ya kemarin sudah saya sampaikan. Saya dulu malu minta perbanyak duit ya. Takutnya ini orang kok cinta dunia. Takutnya begitu kan, ada hadis gitu ya. Loh ternyata ada hadisnya yang membimbing kita supaya minta diperbanyak duitnya. Jadi saya baru dapat juga, makanya baru saya sampaikan akhir-akhir ini, karena dulu saya takutnya minta duit banyak itu, takutnya itu cinta dunia. Ternyata Rasulullah mengajarkan minta duit yang banyak sama Allah. Kenapa? Karena Allah duitnya banyak. Jadi kalau Allah bagi-bagi duit, semua orang yang minta dikasih dan semuanya dikasih banyak, kata Allah, tidak kurang suatu apa duitku. Tidak kurang sedikit pun ketika orang minta duit dikasih banyak semua. Semua minta 5 triliun dikasih, semua 5 triliun yang minta. Enggak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Dan untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kaya, mintanya yang banyak. Kita tahu disuruh minta sama orang yang kaya raya, kok mintanya sedikit. Saya sedikit saja, salahmu sendiri mintanya sedikit. Jadi kalau kita minta kepada orang yang kaya raya dan dia mempersilahkan minta berapapun akan dikasih, ya minta yang banyak. Masalah nanti ngasihnya berapa terserah yang ngasih. Oh, kamu kalau tak kasih banyak-banyak ntar selingkuh, dikit aja, misalnya gitu. Nanti royal main perempuan, misalnya gitu. Ya nanti sombong, misalnya. Enggak, dikit aja, biar nggak sombong. Harus sombong langsung neraka, dikasih sedikit, misalnya gitu. Itu urusan Allah yang punya pertimbangan. Tapi mintanya jangan sedikit, yang banyak. Ya. Allahumma aksir malana wa waladana. Sudah sama-sama ya. Ini secara cepat aja. Wa waladana, kemudian bahwa sebenarnya silakan. Kalau saya nggak berani. Nah,
Gak berani kenapa? Badan saya nggak kuat. Nanti kan dikasih beneran bingung itu. Yang satu minta minta semua bareng mintanya potong itu. Oh, kamu nambah-nambah nggak kuat, potong aja udah deh kalau udah. Jadi kalau kita harus tahu diri ya, kalau kita nggak kuat jangan minta ya. Kalau duit banyak kuat lah, sebanyak apapun kita kuat. Wa barik lana fima ataitana. Dan ya Allah berkailah apa yang Engkau berikan pada kami. Engkau beri harta, jadikan hartaku berkah. Engkau beri anak, jadikan anakku berkah. Engkau beri lisan, jadikan lisanku berkah. Engkau beri kendaraan, jadikan kendaraanku berkah. Engkau beri aku rumah, jadikan rumahku berkah. Itu Allah. Apa tadi? Barik lana wa barik lana fima ataitana. Kemudian sujud yang ketiga yang terakhir doanya adalah Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, permudah hisabku ya Allah. Kenapa? Karena yang dimaksud permudah hisab itu kalau kita punya dosa segunung, kita punya amal segelas, maka yang dihitung amal yang segelas, yang segunung nggak dihitung. Ya kalau ditimbang tentu yang menang amal segelas. Kenapa? Yang segunung nggak ditimbang. Itu namanya hisab yang mudah. Sebab kalau kita ditimbang oleh Allah dengan data yang ada, pasti celaka. Kenapa? Semua manusia dosanya masih lebih banyak daripada amalnya. Gak ada manusia yang amalnya lebih banyak daripada dosanya. Maka itu doa pertimbangan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Nah, sujud yang keempat, Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiatik tadi. Ya Allah, aku mohon kepadamu cepatnya kepulihan. Boleh ekonominya, boleh sakitnya dan seterusnya. Wa sabrun ala baliyatika, dan kesabaran ketika menghadapi ujianmu. Wa khurujan minad dunya ila rahmati, dan mampukan aku keluar dari dunia ini menuju rahmatmu, tidak menuju murkamu. Ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmat Allah. Jadi pulangnya ke rahmat Allah, bukan ke murkanya Allah. Ya, walaupun tadi bisa jadi orang yang diumumkan itu pulangnya ke murkanya Allah, tapi MC-nya bijak dan mendoakan telah berpulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan orang yang wafat tadi pulangnya ke rahmat Allah. Apa kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88-89? Di situ intinya, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua orang ketika kembali kepada Allah celaka semua. Sebagaimana tadi saya baca surat Al-Asr di rakaat yang kedua. Di situ dikatakan adalah wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia semuanya rugi. Semua orang celaka ketika kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, celaka. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Maka di sini kita berdoa, wa khurujan minad dunya ila rahmati. Maksudnya Allah mampukan aku memiliki hati yang bersih, sehingga ketika aku kembali padamu, aku kembali menuju rahmatmu, bukan menuju murkamu. Itu sujud yang keempat. Sujud yang kelima panjang. Apa? Bukan kelima, maksudnya doa yang kelima yang dibaca ketika setelah selesai sholat panjang. Ya nggak usah bahas hari ini, yang sujudnya dulu ya. Ya 4 sujud. Ya. Jadi menyenangkan Allah adalah dengan cara perbanyak minta, sungguh-sungguh minta, dan permintaan yang paling Allah suka, karena ketika itu ada paling dekat posisi hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Ustaz, boleh nggak saya minta ketika sujud dengan doa-doa yang lain? Boleh, silakan. Doa macam-macam ini cuma contoh saja tadi. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita menyenangkan Allah, perbanyak minta. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua, kunci yang kedua, kita sampai jam 6 ya, masih ada 10 menit. Kunci yang kedua adalah senangkan manusia. Ya tadi wahablum minanas, senangkan manusia. Kalau tadi menyenangkan Allah dengan cara banyak minta, kalau menyenangkan manusia banyak memberi. Memberi informasi, memberi maaf. Memberi maaf kan nggak modal ya? Nggak modal kan? Nggak keluar duit, nggak keluar keringat. Tapi itu salah satu pemberian yang sangat
berharga. Karena kalau kita nggak maafin dia akan disiksa oleh Allah dunia akhirat. Tapi dengan kita maafin, dia bikin jengkel kita maafin, maka dia selamat dunia akhirat gara-gara kita maafin. Jadi pemberian tanpa modal, ya, tetapi itu bermanfaat begitu besar adalah pemberian maaf bagi yang dikasih maaf. Bagi yang memberi maaf itu adalah merupakan infak terbesar. Bukan uang, bukan harta. Tetapi infak terbesar, puncak dari semua infak adalah pemberian maaf kepada saudaranya. Maka Allah menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 133-134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kalau kamu ingin cepat dapat ampunan tadi kan berarti terbebas dari kesulitan, terbebas dari keterpurukan, terbebas daripada kegalauan. Dan kamu ingin cepat dapat surganya Allah ketika mati kapanpun, surga dunia dan akhirat. Ketika masih hidup, surga dunia. Ketika mati, surga akhirat. Maka, kata Allah, maafkan semua manusia. Wal 'afina 'anil nas. Oh, berarti syarat mutlak untuk kita mendapatkan ampunan dengan cepat dan mendapatkan jaminan surga, maka maafkan seluruh manusia. Ya, makanya kepada si gimbal tadi, gimbal itu kalau di Jawa itu gimbal itu gorengan udang kasih tepung. Bakwan udang namanya gimbal. Ya, si limbat tadi, nah kita doakan di situ, mudah-mudahan bertobat kepada Allah. Nah, jadi ya sudah terjadi seperti itu, kita nggak perlu mencaci, ya, tapi kita perlu tahu saja bahwa gara-gara minuman keras dia jadi susah. Setelah kita sampaikan seperti itu, kita doakan mudah-mudahan bisa bertobat kepada Allah. Itu bagian daripada pemaafan kita. Apalagi kepada istri, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada mertua, apalagi kepada anak-anak kita. Senangkan mereka semua dengan doa, dengan maaf kita, berbagi minuman, berbagi ilmu, lagi berbagi ilmu, berbagi informasi. Nah, saya pernah itu naik motor ya, lagi ngerimis hujan-hujan. Ya namanya ngerimis hujan-hujan, saya minta informasi, nanya rumahnya si Anu sebelah mana. Ya pakai jas hujan, pakai motor. Ya saya nggak turun dulu. Ya Pak, minta itu alamatnya di mana? Malah dimarahi saya. Minta alam nggak sopan, turun dong. Sombong kamu, masya Allah. Ini orang pelit ini. Sudah tahu hujan repot-repot disuruh turun dulu. Kalaupun nggak hujan juga nggak perlu turun, nah. Biar motornya nggak usah dimatiin, biar dia jalan ini, betul nggak? Turun dulu, nggak sopan. Kamunya yang pelit. Cuma kasih tahu ini baik, belok kanan nanti di depan gitu. Senang kita dikasih gitu kan? Nah kita senang, dia pun dapat cashback dari Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang minta alamat, nggak usah suruh turun, kerepotin. Naik mobil suruh matiin dulu mobilnya, turun, kerepotin. Orang mau amal kerepotin orang. Kalau mau amal ya sudah kita jam dengan baik. Oh Pak itu Pak maju, nanti Pak belok kanan, ada rumah putih, itulah rumahnya. Kan senang kita. Nah, kita senang nggak kerepotin orang. Mau bikin senang nggak kerepotin orang. Ini orang pelit ini nggak pernah belajar kayak gini nih. Kalau belajar kayak gini, ya, itu satu kampung begitu semua Pak. Ya karena saya jalan lagi, oh berarti saya baru tahu harus turun ternyata. Repot banget. Ya, nanti kalau ada orang itu nggak usah suruh turun, kasihan. Dia lagi berjalan musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan lagi repot. Jangan direpotin lagi suruh turun. Nah, kearifan lokal, kearifan hati. Nah, orang yang paling pertama harus kita senangkan adalah orang tua kita. Orang tua itu pusaka bagi kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain.
Jadi kita akan menyenangkan semua manusia, tetapi yang paling kita utamakan adalah ibu, baru ayah kita, baru mertua kita, baru anak-anak kita, baru urutannya begitu. Maka barang siapa yang dia menyenangkan orang tuanya, pasti dibuat senang hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang senang hidupnya kemudian dia durhaka sama orang tua, enggak ada kuncinya, enggak ada. Walaupun dia orang kafir. Nah, dia hidupnya bahagia, pasti hubungan dia dengan orang tua pasti baik. Enggak bakalan enggak. Dalam legenda itu Malin Kundang kan dikasih contoh. Kaya raya, ya luar biasa. Tapi ketika dia durhaka sama orang tuanya langsung jadi batu. Itu contoh-contoh. Jadi barang siapa yang hidupnya ingin senang, ingin tenang, pegang ini orang tua ini. Senangkan beliau sesenang-senangnya. Ustaz, gimana cara menyenangkan orang tua? Ya bisa ngasih makanan yang dia suka, bisa macam-macam. Tapi yang jelas nggak ada orang yang nggak senang duit, benar ya? Semua orang pasti senang duit. Kalau nggak usah bingung-bingung dengan orang tua, kasih aja duit pasti senang. Ya, jadi kalau kasih duit pasti senang. Kalau dikasih makanan belum tentu senang. Dia dulu tuh senangnya bakso, dikasih bakso sekarang belum tentu senang, belum tentu. Walaupun dia dulu senangnya bakso. Tapi kalau dikasih duit, insya Allah pasti senang. Karena nggak ada orang nggak doyan duit. Semua orang doyan duit. Ya, jadi doakan orang tua. Ada kesalahan orang tua, saleh-saleh kate, maafin aja. Gitu ya. Maafin. Doakan siang malam. Berikan kesenangan-kesenangan. Maka Allah pun akan memberikan kesenangan kepada kita. Semakin kita banyak menyenangkan orang, semakin kita akan banyak kesenangan yang kita dapat. Ya, silakan kita menyenangkan dengan cara pun yang kita tahu. Oh, dia senang kalau saya doakan. Oh, dia senang kalau saya senyum. Oh, dia senang kalau saya salami dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga, kunci yang ketiga. Ya, karena ada 3 kuncinya. Senangkan Allah, senangkan manusia. Yang ketiga, senangkan waktu. Waktu kalau marah sama kita, habis kita. Al-waqt kasif, asa kasif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak senangkan waktu, maka waktu akan melibas kita, akan menggorok leher kita. Mau di dunia mau di akhirat, digorok sama waktu itu. Maka di sini bagaimana cara menyenangkan waktu? Isi waktu kita dengan iman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sungguh demi waktu, demi masa, semua manusia bakal rugi, bakal celaka, kecuali orang yang mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Iman tidak akan nambah, tidak akan baik kecuali dengan ngaji. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat yang kedua. Iman seseorang akan bertambah. Baik, bagus. Dengan cara apa? Ngaji. Maka kita harus punya waktu ngaji. Alhamdulillah kita punya waktu ngaji di sini setiap hari ini. Dan dengan ngaji itu, maka amal akan menjadi baik. Amal dengan ilmu baru diterima. Kalau amal tidak pakai ilmu tidak diterima. Makanya setan itu lebih takut kepada orang yang ngaji walaupun dia lagi tidur. Orang rajin ngaji, dia tidur. Setan takut kepada dia. Takutnya dia lagi tidurnya bilang Allah. Lagi tidur bilang Allah. Ucapan Allah yang keluar dari orang yang ngaji, yang ilmunya manfaat tadi, itu mampu membakar setan. Hanya cukup mengucapkan kalimat Allah. Makanya jin itu paling takut papasan sama Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab dia cari jalan lain. Takutnya Umar, Allah udah kebakar ya. Dia nggak takut kepada orang yang satu malam sholat 1000 rakaat tapi nggak ngaji. Kenapa? Sholatnya nggak pakai ilmu, nggak dengan keyakinan penuh. Minta tapi mintanya nggak yakin. Minta sama Allah malah korupsi, ya ini kan nggak yakin. Rajin sholat, korupsinya rajin juga. Loh, kamu siap diminta sama Allah kok korupsi, berarti kan
nggak yakin. Setan nggak takut walau dia malam-malam sholat 1000 rakaat. Jadi dia takut kepada orang yang tidur. Kenapa? Dia ngaji. Oh, dia lagi tidur, ya, saya nggak berani dekat-dekat. Mau takutnya begitu bangun, Allah ya udah kebakar dia. Tapi kepada orang yang sholatnya 1000 rakaat nggak takut, lagi sholat nggak takut. Kenapa? Sholatnya nggak pakai ilmu. Nah, maka di sini ngaji kuncinya supaya kita bisa mengisi waktu dengan iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Senangkan Allah, senangkan manusia, senangkan waktu, maka kita akan merasakan dan mampu menyanyikan dan merasakan apa yang kita nyanyikan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Dari mana? Dari menyenangkan Allah, menyenangkan manusia, dan menyenangkan waktu. Baik, mungkin itu jam 6 sudah cukup waktunya dan juga sudah cukup materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Jika ada. Jika ada. Mangga. Silakan. Terkait penjelasan 3 menyenangkan Ustaz. Nggih. Yang menyenangkan manusia. Dalam hal ini kalau seandainya kita cuma memberikan kesenangan di Ustaz, tapi ketergantungan terhadap kita itu bagaimana Ustaz? Apa kita berhentikan atau kita teruskan? Contohnya. Iya. Contoh. Kita memberikan sedikit makanan. Sedekah. Terus dia itu ketergantungan gitu. Ya. Itu apakah kita selalu memberikan tapi hati Ya. bunda gitu Ustaz? Ya, tadi saya tambah dikit ya. Baik. Minta mulu. Baik ya. Tadi ada yang kurang sedikit ya. Jadi menyenangkan manusia dalam kerangka syariat. Ya, ada tadi tidak tambahin karena ada rombongan pemabuk. Ya, apa yang menyenangkan pemabuk? Ketika dia ditraktir mabuk. Senang nggak pemabuk ditraktir mabuk? Senang, tapi itu menyenangkan tidak dalam kerangka syariat tapi kerangka maksiat. Maka di situ yang dimaksud menyenangkan manusia adalah menyenangkan dalam kerangka syariat. Nah, itu yang ingin saya tegaskan tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi orang yang tergantungan? Kemarin saya baru dari Jogja, saya mampir di masjid namanya Masjid Kapal Munzalan di Sleman. Nah, itu prinsipnya tadi menyenangkan orang, berbagi pada orang. Kemudian ada orang yang menyatakan bagaimana kalau itu orang yang datang itu orang kaya, dia numpang nginep di sini padahal bisa nyewa hotel. Itu ada kamarnya, ada ruang di masjid-masjidnya ada kamar-kamarnya. Ada kamarnya, ada kamar mandinya juga di dalam. Nah, kemudian orang di sini ada setiap hari itu ada makanan-makanan enak, gratis. Bagaimana yang datang itu orang-orang kaya, yang dia nggak mau modal, bikin makanan enak di situ. Apa kata mereka di sana? Jangan pernah bosan berbuat baik kepada siapapun. Mau pada orang kaya, pada orang miskin, nggak usah dihitung. Urusan kita adalah memberikan, memberi. Dalam hadis ada orang menyatakan aku telah berinfak, tapi ternyata dia infaknya kepada orang kaya. Dikasih tahu kamu salah infak, kemarin infaknya kepada orang kaya. Maka Rasul mengatakan nggak ada salah infak. Dengan kamu infak berarti kamu telah mengajari orang kaya untuk berinfak. Maka dengan kamu memberi dengan ikhlas, haraplah kepada Allah dia nanti mengikuti amalmu. Nah, ketika mengikuti amalmu, barang siapa yang menjadikan contoh melakukan amal yang baik, orang itu mengikuti, maka kita pun dapat pahala 100%. Nah, jadi tadi caranya kepada orang yang ketergantungan seperti itu, kita kasih contoh, kasih aja selama kita mampu, kita kasih selama kita mampu. Harapannya mereka nanti mengikuti jalan kita. Mungkin tidak sekarang, mungkin besok, mungkin setelah kita mati, dia baru sadar dengan pemberian kita yang ikhlas. Ya, jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah suudzon ketika kita memberikan sesuatu. Kalau kita mau berbuat baiklah, khairun nas tanfa'uhum linnas. Apapun yang ada manfaatnya buat manusia, bagi
untuk orang-orang lain. Nah, sehingga ketika ada orang yang mengikuti, kita pun mendapatkan pahala 100% tanpa dikurangi suatu apapun. Kalau kita lagi mampu, ya kalau mampu ya nggak usah, jangan dipaksain, nggak boleh juga. Infak itu adalah kelebihan dari yang kita miliki, gitu ya. Ada lagi? Cukup? Nah, yang menutup beliau. Ya, terima kasih Ustaz.